Jika ground tersambung 2 kali, tune control kalian akan seumur hidup berdengung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara merakit tune control untuk pemula. Untuk pemula banget ya. Tapi ini harus dijadikan dasar pemikiran utama. Karena ini akan berpengaruh kepada kemampuan elektronik kalian ke depannya. Seperti biasa, siapkan seluruh blok yang dibutuhkan. Ada blok tune control, ada blok regulator buat pengapian tune control. Ini kalau anggap tune control di blok terpisah, atau tidak di blok terpisah juga, tune control direncanakan dikasih regulator dengan trafo yang berbeda, maka blok regulator harus ada. Terus siapkan juga blok power yang sudah siap pakai. Pakai blok power yang udah jadi dulu, yang udah yakin bagus. Terus kabel jack RCA atau headphone buat nanti nyolokin ke sumber suaranya. Terus soket RCA, terus sumber audionya mau dari HP bisa. Nanti proses pemasangannya dan pengujiannya, sambungkan dari regulator yang sudah bagus, yang sudah kita ukur. Sambungkan input dan outputnya, input ke HP, output ke power. Sambil dengar musik, lalu putar-putar potensionya, lihat apakah bekerja dengan baik atau tidak. Oke, kita perinci satu-satu. Dari mulai siapkan blok tune control. Ini kita lihat di pasaran ada banyak tune control ya. Ada banyak jenisnya. Ada yang seperti ini. Ini sudah bersatu nih antara preamp mic, ada echo juga, ada rangkaian subnya juga. Ini 3 kit yang disatukan dengan rangkaian utamanya tune control. Begitu. Untuk pemecahnya nanti akan kita bahas di bab berikutnya. Ada juga tune control, ini tune control legendaris nih, yang simple hanya dengan 4 transistor, tapi ini sempat sangat laris di pasaran, apalagi untuk para pecinta OCL, para perakit pemula. Ini pada pakai tune control ini. Kelebihannya dia bisa dikasih strum dengan tanda kutip abal-abal dari power OCL yang ada. Ada juga tune control ini yang lebih bergaya nih, dengan 4 TR bagian penguat awal, keluar dari penalaan bass treble, dikuatkan lagi dengan 1 IC. Biasa IC yang sering digunakan itu kita menyebutnya IC artis ya. Hampir kita nemui di berbagai macam rangkaian. Itu IC 4558 atau 741. Ada juga yang seperti ini tune control 4 TR dengan ada subwoofer di sini. Ini 2 kit disatukan dalam tune control. Ini sama seperti tadi. Ya, ini kit yang tune control kita siapkan, pilih mana ya, kit yang mana dulu. Setelah siap, ini kita kasih gambaran bloknya. Anggap bloknya seperti ini nih. Tune control yang ada di pasaran yang kalian siapkan. Ini blok tune controlnya. Anggap nih yang 4 transistor, biasanya dia selalu ada in dan out. Dan ini yang perlu diperhatikan nih. Ini minta 1 sumber tegangan ya. Tegangan biasa, min dan plus. Ada juga tune control yang regulatornya sudah ada di sini. Blok regulatornya sudah ada di tune controlnya. Sudah ciri-cirinya blok regulator, ada elko, ada dioda. Ciri-ciri utamanya ada dioda. Ketika ada dioda, berarti tune control ini langsung disambung ke trafo. Regulatornya sudah ada dalam tune control. Di pasaran banyak nih yang kayak gini. Ada penjenisnya bisa bermacam-macam, tapi ciri utamanya dia punya dioda. Terus ada juga tune control yang 3 arus ini, min, ground, plus, ground, min. Tapi belum ada regulator di rangkaiannya. Ini memang agak jarang.
Nggak jarang banget sih, tapi ada rangkaian yang seperti ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu kalian siapkan nih untuk regulatornya. Anggap kita punya trafo 1 ampere ya. Untuk tune control jenis ini yang minta min sama plus doang atau 0 sama plus doang, maka kita asumsikan trafo ada 15 volt. CT 15. Kalau nggak ada ya 12 bisa. Kasih dioda 2 biji, kasih elko 1 ya, elko ukuran 1000 lah minimal, 1000 sekian volt atau 1016 volt boleh, 1025 volt lebih bagus. Dari min plus ini setelah jadi ukur dulu pakai apa keluar min plusnya, sudah keluar baru sambungan ke tune control. Ini blok regulatornya. Kalau untuk tune control yang jenis ini yang sudah ada power supply, sudah ada regulator di dalamnya dengan ciri tadi dioda dan elko, maka siapkan trafo saja, nanti sambung aja kabelnya. Kalau di sini 15 volt ya trafonya nggak ada 15 volt, 12 volt masih diterima ya. Sambungkan CT ke 0, yang lainnya ke 15 volt. Nah, bagaimana kalau yang ini ada kontrol yang setrumnya 3, harus kebutuhan suplainya 3, 0 min plus, tapi dia belum ada regulator di dalamnya. Jadi nggak ada, kalian tidak menemukan dioda, susunan dioda elko dan beberapa IC regulator di dalam tune control ini, maka kalian harus punya seperti ini nih. Nih, harus merakit seperti ini atau beli kitnya yang jadi. Regulator simetris namanya. Dikenalnya seperti itu. Ciri khasnya ada 4 dioda, pakai 2 elko, ada IC perata arus. Ya, ini biasanya 780 sekian atau 78 sekian dan 79 sekian sepasang nih, untuk negatif dan positif. Jadi dari trafo masukkan ke regulator, lalu ukur dulu apa keluar nih tegangannya. Kalau keluar dengan baik baru disambungkan ke tune control. Ini anggap ini blok tune control yang ada di pasaran. Lalu berikutnya nih, kita asumsikan kita pilih satu tune control saja ya. Nih, kita anggap kita memilih tune control yang butuh tegangannya 3 tapi tidak ada regulator di dalamnya. Maka tadi siapkan trafo, siapkan regulatornya, colokan dulu, ukur dulu, jangan langsung colokan ke tune control, biasakan regulatornya ukur dulu apakah sudah benar. Ini plus, keluar plus sesuai voltase yang kita ambil, maksudnya sesuai itu. Kalau 15 biasanya keluar di atasnya sedikit lah. Min juga keluar min. Ngukurnya kalau untuk ukur min, pin merah tester ke hitam ya. Pin hitamnya baru ke min, biar jarumnya naik ke atas, tidak balik ke belakang. Ini kalau sudah bagus, yakin, baru sambungkan. Seperti ini penyambungannya. Lalu untuk input sambung ke jack RCA biar bisa dicolokkan dengan baik. Nanti pakai kabel RCA. Nih, di kabel RCA itu yang ini yang bisa dipakai. Jack RCA sepasang pakai kabel, nanti masuknya ke jack headphone. Lalu outnya juga pakai soket RCA. Ya. Ini diasumsikan ini satu box tune control ya. Kecuali HP-nya nggak ikut ya. Ini satu box tune control sampai ke soket RCA ini nih yang saya lingkari oleh mouse. Nih, satu boxnya dalam satu box tune control. Oke. Lalu untuk mencobanya, ini untuk mencobanya. Anggap ini dengan tune control yang berbeda ya. Oh nanti jangan dulu yang ini. Kita masih yang ini dulu. Takut kalian bingung ntar. Setelah jadi ini berarti tune control sudah siap diuji nih. Colokan jack, setel musik di HP. Lalu ini outnya masuk ke power. Silakan volume mainkan. Ingat waktu pertama nyetel volume dalam keadaan min dulu. Nanti kalian kaget atau power bisa
speaker bisa jebol nanti kalau volume-nya maksimal ya. Min dulu, baru dicoba setel 1-2 lagu, mainkan bass treble-nya, lalu perhatikan dengungnya. Adapun penyusunannya kurang lebih seperti ini nih. Ini penyusunan tune controlnya ke power. Tapi ntar ini mah pengapiannya minta dari power nanti bentar lagi. Setelah jadi, maka kita bisa menganggap bahwa rangkaian tune control yang kita buat sudah selesai. Tinggal penyempurnaan. Lihat jalur groundnya, jangan ada ground yang ketemu 2 kali pertama. Terus ini potensio perlu di ground nggak? Ini ada sistem groundnya nih. Yang penting kalian perhatikan. Jika potensio ini sudah menempel ke box besi, maka tidak perlu lagi pakai kabel di groundkan. Itu malah akan berdengung. Cukup CT dari trafo ini dibaut ke box yang ada jika box besi ya. Lalu dari titik baut box ini masukkan juga ke, jika kalian menggunakan strum yang ada groundnya, masukkan juga ke ground strum. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Intinya tune control jangan lagi di potensionya jangan lagi dikasih ground jika boxnya besi. Kecuali jika boxnya bukan besi, box kayu, maka ini disambung pakai kabel ke bodinya, disolder atau lilitkan ke tune controlnya biar kejepit baut. Lalu groundnya tanamkan ke ground terdekat dari PCB ini. Ingat jangan ngambil jauh-jauh, ke ground paling dekat dari PCB. Oke, itu untuk menghilangkan dengung. Lalu masih berdengung ini, masih berdengung. Jika masih berdengung, masih ada dengung, kalian boleh coba. Ini tahan lagi oleh R560 ohm dari power supply-nya karena kemungkinan arus terlalu besar sehingga ada riak-riak tegangan yang tidak dibutuhkan, menyebabkan dengung juga. Oke, begitu caranya ya. Jika belum ngerti diulang lagi. Oh ya, jangan sampai di skip video ini ya. Nah, itu untuk box yang terpisah. Bagaimana jika tune controlnya mau kita satukan dengan power? Nggak pakai trafo sendiri. Ini salah satu contohnya nih. Nih. Jadi ada 2 cara. Untuk tune control yang 4TR tadi atau tune control dengan strum atau voltase yang hanya butuh plus sama 0 saja. Nih perhatikan baik-baik ya. Maka plus bisa langsung ngambil dari plus power. Plus yang ini. Ini powernya. Ini kalau belum paham bagian rangkaian powernya, ini lihat di video sebelumnya. Ini powernya, maka strum ambil dari sini aja, langsung. Nggak usah pakai resistor karena di tune control seperti ini, yang 4TR ini biasanya begitu masuk plus ada resistor sekitar 2K2 atau 1 kilo sebelum masuk ke elko-nya. Jadi sudah ditahan. Maka kita langsung saja. Terus ini yang penting nih. Ini yang penting dan sering terjadi dan sering membingungkan umat manusia yang merakit elektronik. Lebay dikit lah. Jika groundnya ini sudah diberikan kabel dari sini, maka ground out ke input power tidak usah disambungkan. Oke? Jadi ini hukumnya. Jangan ada ground yang ketemu 2 kali di tempat yang berbeda. Itu namanya ground loop atau putaran ground, dan itu yang sering membuat tune control kalian berdengung. Jadi kalian bisa milih. Kalau ground dari output power mau disambung ke ground input power, maka ground dari regulator tidak usah dikabelin ke tune controlnya. Cukup ambil listriknya saja atau tegangan positifnya saja. Ingat, itu penting. Jika tidak seperti itu, maka kalian telah membingungkan diri sendiri karena tune control yang berdengung. Oke. Ini rangkaian untuk tune control yang tegangannya membutuhkan plus doang. Gimana
Bagaimana kalau untuk tune control yang ini, yang tegangannya membutuhkan plus, min, dan ground. Bagaimana cara ngambil tegangan dari powernya? Perhatikan. Dari regulator power yang ada setelah elko dan dioda itu, kalian tahan lagi sama resistor 1 kilo. Ya. Misalkan ini nih, kebutuhan di sini kan anggap 15 volt, sementara power kalian 32 volt atau lebih tinggi dari itu, atau anggap 32 volt ke bawah lah, maka ditahan saja oleh resistor 1 kilo masing-masing, positifnya dan negatifnya. Tahan resistor 1 kilo, kasih elko lagi susunan seperti ini. Ini elko usahakan voltasenya minimal tidak terlalu jauh dengan voltase elko regulator ini. Kalaupun berbeda, misalkan voltase regulator ini 100 volt Pak, tapi elko ini cuma 50 volt, bisa ditoleransi. Karena setelah melewati resistor 1 kilo ini akan terjadi perbedaan tegangan. Begitu. Perbedaan ada tegangan jepit yang berbeda di kaki elko ini. Anggap dari sini 32 volt, setelah ditahan 1 kilo, di sini akan menurun. Maka bisa dimasukkan ke rangkaian. Belum lagi nanti di rangkaian di bagian di dalam IC ini ada pecah voltase, dia mentolerir sampai 20 volt kurang lebih ya. Artinya ketika ada tegangan 20 volt dalam keadaan ampere yang rendah, maksudnya ampere rendah setelah ditahan oleh 1 kilo ini, maka tegangan jepitnya akan tetap 15 volt atau di bawah itu, begitu. Atau juga kalau ingin lebih rapi, ya di sini pakai IC 7815 lagi, di negatifnya pakai 7915. Tapi seperti ini saja berdasarkan survei lapangan ini sudah cukup. Perhatikan. Lalu yang paling penting sama seperti tadi, jika ground sudah dipasang dari power supply ini, yang power supply bersama ini, maka ground pada input jangan dipasang. Jadi tidak boleh ada ground bertemu 2 kali. Ingat, tidak boleh ada ground yang bertemu 2 kali dalam sebuah rangkaian tertutup kit di sebuah box, karena itu akan menampilkan dengung. Bisa dipahami ya? Oke, berarti kembali lagi ke yang ini. Berarti sambungkan dari regulator tadi udah, sambungkan input dan outputnya udah, maka sambil dengar musik mainkan potensionya. Jika kalian sudah melalui step ini dengan benar, maka keluhan kalian hanya tentang dengung atau desah, begitu, yang nanti akan kita bahas. Dengungnya dengung ground ya, bukan dengung kesalahan ground seperti tadi. Dengung yang bisa dihilangkan nanti dibahas di bab berikutnya. Mungkin itu untuk pembahasan tune control. Jika Anda tidak mau ketinggalan, maka subscribe, like boleh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.